Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Mereka yang memiliki afinitas memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Sepertinya kamu dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain. Yaola tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah menonton Xiaoyan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif tersembunyi di dalam kelompok cahaya jiwa. Orang-orang dari olah jiwa ini telah melakukan segala jenis kejahatan. Xiaoyan mendesah pelan. Dia melambaikan lengan bajunya saat dia menempatkan kluster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di dalam olah manusia dengan pengecualian dari wakil kepala olah yang telah melarikan diri, semuanya terbunuh. Meskipun banyak ahli dari olah jiwa adalah tubuh spiritual yang akan menghilang dari dunia setelah mati, masih ada banyak dari mereka yang memiliki tubuh fisik. Olah karena itu, daerah ini ditutupi dengan mayat. Aroma berdarah yang kaya naik ke langit. Riak sedikit muncul di mata Xiaoyan ketika dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh. Dia jarang terlibat dalam pembantaian seperti itu, tetapi dia tidak akan merasakan belas kasihan sedikit pun bagi orang-orang ini yang membantu orang lain melakukan kekejaman. Semua orang ini memiliki tangan yang bernoda kehidupan. Bahkan klan Xiao hampir dihilangkan oleh orang-orang ini dari aula jiwa. Ayo pergi. Xiaoyan tidak ingin tinggal di wilayah yang tertutup mayat ini lama. Setelah meraih kluster cahaya jiwa, dia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yaola dan yang lainnya di belakang dengan hati-hati memeriksa daerah itu sekali lagi sebelum mereka dengan cepat mengikutinya. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiaoyan pergi, ruang di gunung yang agak jauh mulai berfluktuasi. Sosok hitam muncul dari sana dan akhirnya memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Jiwa-jiwa yang dikumpulkan oleh balai manusia saya dengan susah payah selama 100 tahun diambil oleh bocah itu. Jika kata ini mencapai klan, bahkan aku akan dihukum berat. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala olah-olah jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini, dia melihat kedalaman lorong yang kosong. Ekspresinya berubah sedikit pucat. Olah manusia dianggap sebagai olah cabang penting dalam olah jiwa. Jiwa-jiwa yang dipenjara juga relatif kuat. Dengan demikian, esensi jiwa yang telah dikumpulkannya sangat kuat. Sekarang, esensi jiwa telah diambil oleh Xiaoyan dan jiwa-jiwa yang dipenjara juga telah dibebaskan olehnya. Kehilangan ini adalah sesuatu yang bahkan olah jiwa tidak bisa tahan. Bocah itu memiliki ahli dari suku Void Naga kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala olah, tidak ada seorang pun di dalam olah jiwa yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang datang dari membiarkan harimau tumbuh. Wakil kepala olah-olah jiwa menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Saat itu, Xiaoyan telah menjadi semut yang sangat kecil di mata olah jiwa. Namun setelah 1 dekade, semut dari saat itu perlahan-lahan tumbuh ke titik di mana seluruh olah jiwa tidak bisa menghadapinya. Kecepatan di mana dia telah tumbuh benar-benar menyebabkan seseorang merasakan penyesalan yang tak berkesudahan dari hanya memikirkannya. Jika mereka membayar sedikit lebih banyak perhatian saat itu, mereka akan mampu menyingkirkan musuh besar sejak awal. Api Lotus Iblis Pemurnian akan turun ke dunia ini dalam 2 bulan. Kepala balai pasti akan terlibat kemudian. Jika kalian bisa mendapatkan permurnian api teratai setan, kita akan bisa melompati rencana kita ke depan. Ini bisa membantu menebus kerugian dari penghancuran olah manusia. Mata wakil kepala olah cepat melintas.
Sesaat kemudian, dia akhirnya mengepalkan giginya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi ketika tubuhnya perlahan menghilang. Kami gagal merebut api setan lotus pemurnian terakhir kali, menunda rencana klan Han. Kali ini, klan Han kami pasti akan mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan api iblis itu, klan tidak perlu lagi mengikuti apa yang disebut perjanjian klan. Pada saat itu, para ahli klan akan campur tangan dan Xiaoyan hanya akan berakhir mati. Xiaoyan, tunggu saja, klan Hanku pasti akan membalas dendam kami. Anda telah menghancurkan balai manusia kami. Tetapi kali berikutnya, kami akan menghancurkan aliansi Istana Langit Anda. Wakil kepala olah jiwa menghilang dari dunia. Tetapi suaranya yang jahat dan jahat perlahan-lahan tertinggal dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Berita bahwa olah-olah jiwa telah dihancurkan mungkin tidak diumumkan. Tetapi jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi yang mengejutkan tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 1 minggu setelah insiden itu, masalah ini tampaknya telah menumbuhkan sayap dan meroket di sekitar dataran tengah, menimbulkan banyak kejutan. Faksi-faksi di dataran tengah semuanya jelas menyadari kekuatan olah jiwa. Keberadaan sombong ini telah berdiri di puncak plains tengah, bahkan menara pil berakhir pada posisi yang tidak menguntungkan selama banyak pertempuran dengan mereka. Karenanya, banyak orang tidak berani membalas dendam meski telah menderita pada olah jiwa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekan kebencian di hati mereka. Setelah mendengar berita seperti itu, wajar bahwa beberapa orang akan merasakan kegembiraan yang besar. Fraksi super baru yang dikenal sebagai Aliansi Istana Langit juga mulai dianggap serius. Saat itu, tidak ada yang terlalu memikirkan aliansi ini. Bagaimanapun, olah jiwa terlalu kuat, dan aliansi itu telah diserang beberapa waktu sebelumnya. Ini telah menyebabkan banyak orang berpikir bahwa aliansi mulai bergoyang dalam menghadapi badai. Namun, aliansi telah mengambil tindakan ini untuk memberitahu semua orang bahwa aliansi Istana Langit tidak takut dengan olah jiwa. Sesuatu seperti menghancurkan olah manusia dari 3 ruang Tiangang adalah sesuatu yang menara pil tidak pernah capai, bahkan selama perang mereka dengan olah jiwa. Kali ini, aliansi telah berhasil melakukan apa yang mereka tidak bisa. Aliansi Istana Langit tidak diragukan lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan olah jiwa. Karena kehancuran olah manusia, seluruh dataran tengah dan aliansi berakhir mendapatkan suasana yang sangat bersemangat. Sementara ini terjadi, Xiaoyan menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat, sehingga ia bisa memperbaiki dan menyerap esensi jiwa segera. Keadaan spiritualnya berada di negara surgawi yang maju. Dia sedikit lebih kuat daripada Yoav, tetapi masih ada satu negara setelah negara maju ini. Itu adalah negara surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai negara surgawi yang sempurna, barulah mungkin untuk maju ke keadaan tingkat di yang legendaris. Jiwa di negara jarang terbentuk bahkan pada zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai level ini sebagian besar eksistensi puncak selama era itu. Contohnya adalah seseorang seperti Setan Saint Huangquan. Meskipun melangkah ke Diste tidak berarti bahwa seseorang akan dapat menjadi Daodiang asli, ada satu hal yang tidak perlu diragukan. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 dari kelas Daoxiang, kekuatan spiritual seseorang akan membuat kekuatan seseorang melonjak melampaui batas dan berkembang lagi. Seseorang bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut keberadaan setengah di seperti Setan Saint Huangquan. Tentu saja, kemajuan keadaan spiritual seseorang sangat sulit. Hampir tidak ada orang yang mencapai negara surgawi sempurna bahkan di seluruh benua. Nenek moyang misterius menara pil kecil yang suka bersenang-senang menjelajahi dunia mungkin satu orang. Kepala klan Gu dan klan Han mungkin juga telah mencapai kondisi itu. Tapi terlepas dari bagaimana orang menghitungnya, jumlahnya akan sangat kecil. Xiaoyan duduk di atas batu besar di gunung. Di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya 5 kaki besar mengambang di depannya. Kilau lembut dan murni terus dipancarkan darinya. Cahaya mendarat di rumput dan daun di sekitarnya, menyebabkan mereka menjadi lebih kaya hijau. Mata Xiaoyan mengamati gugus cahaya jiwa ini saat dia dengan lembut menghembuskan napas. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh gugus cahaya. Setelah kontak ini,
Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang luas dan kuat yang terkandung dalam kluster esensi jiwa ini. Perasaan itu menyebabkan jiwa di alisnya merasa sangat hangat. Engah, Xiaoyan melebarkan mulutnya. Sekelompok api coklat keabu-abuan dengan biru pudar diludahkan. Api surgawi di dalam tubuhnya sudah disempurnakan api jantung Lao. Tentu saja, pertumbuhan setelah menyempurnakan api surgawi ini tidak signifikan, sesuatu yang diharapkan Xiaoyan. Kekuatannya hanya sedikit maju, tetapi tidak cukup untuk mencapai bintang kedua menengah dari kelas Daoxiang. Mantra api juga sedikit meningkat, tetapi hanya berkembang dari metode Qi kelas Tian ke metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Peningkatannya tidak jelas. Xiaoyan tidak merasa tertekan karena situasi ini karena hatinya telah siap untuk ini. Dia sudah menjadi elit Daoxiang yang berbeda dari kekuatannya saat itu. Api surgawi biasa tidak lagi bisa menangkap matanya. Api itu muncul dan melayang di bawah gugus cahaya jiwa, sebelum berubah menjadi api yang mengamuk yang melilit kluster cahaya. Meskipun esensi jiwa relatif murni, ini adalah sesuatu yang telah diperoleh dari aula jiwa. Itu selalu baik untuk ekstra hati-hati. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam kluster cahaya jiwa sebelum mulai mendidih. Ada cambuk uap hitam yang sangat redup yang dipancarkan darinya. Uap hitam ini dengan cepat lenyap. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika melihat uap hitam ini. Dia bisa merasakan pikiran yang sangat lemah di dalamnya. Ini telah dimasukkan oleh para ahli dari aula jiwa. Jika seseorang menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwa seseorang, mereka akan berakhir dengan sequel yang parah. Orang-orang dari aula jiwa ini memang sangat jahat. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Nyala api melonjak karena benar-benar menyempurnakan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam kluster cahaya. Setelah mengeluarkan uap hitam ini, kluster cahaya jiwa menjadi lebih jernih. Sekilas, sepertinya itu hanya ilusi. Perbaikan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiaoyan perlahan menyebarkan api. Dia memandangi gugusan jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela nafas. Tangannya bergerak untuk membentuk segel saat kekuatan spiritualnya melonjak keluar dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok manusia yang mirip Xiaoyan. Sosok ini duduk di depan gugus cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya. Kekuatan hisap melonjak dari itu. Gugus cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan isap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugusan jiwa. Itu melekat di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum mengalir ke mulutnya, lubang hidung, dan pori-pori saat terus-menerus melonjak ke dalam dirinya. Permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan misterius seperti kristal saat ia mulai menyerap esensi jiwa semakin banyak. Kecelakaan crash. Gugus cahaya jiwa perlahan berfluktuasi, gelombang demi gelombang suara yang jelas berbicara sebagai esensi jiwa yang luar biasa murni mengalir ke jiwa Xiaoyan. Wajah tubuh yang berubah menjadi jiwa Xiaoyan secara bertahap mengungkapkan ekspresi mabuk setelah energi ini mengalir. Jiwanya tampaknya telah terbenam dalam cahaya yang hangat. Perasaan itu seperti bayi dalam kandungan. Lapisan demi lapisan kristal misterius samar pelan mulai muncul di permukaan jiwanya. Sekilas, jiwanya muncul seperti orang yang sebenarnya, menyebabkan jiwanya tampak sangat misterius. Gugusan dalam cahaya jiwa berisi kekuatan esensi jiwa yang sangat menakutkan. Kekuatan esensi ini terbentuk setelah olah jiwa telah mengekstraksi sejuta jiwa. Sebelum esensi jiwa yang luas dan perkasa, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa seolah-olah dia sangat kecil. Jatuh, karena lebih banyak esensi jiwa diserap oleh Xiaoyan. Gelombang melingkar riak tak terlihat mulai terbentuk bersamanya di tengah. Riak tak kasat mata ini menyebabkan area dalam jarak 10.000 kaki gunung tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua makhluk hidup di hutan gunung merasakan tekanan yang berasal dari jiwa mereka. Tekanan ini menyebabkan bahkan binatang buas ajaib yang paling ganas di gunung untuk berbaring di tanah dalam ketakutan. Mereka bahkan tidak berani meraung. Sui, kegiatan pelatihan Xiaoyan cukup intens. Fluktuasi itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi ia memiliki tekanan yang tidak bisa dilawan orang. Segera setelah riak menyebar, ia dengan cepat dideteksi oleh banyak ahli di paviliun bintang jatuh. Banyak tokoh bergegas,
Tetapi mereka tiba-tiba merasa kepala mereka pusing ketika mereka berada 10.000 kaki jauhnya dari gunung yang sedang dilatih oleh Xiaoyan. Beberapa dari mereka tidak dapat menjaga tubuh mereka stabil dan menunjukkan tanda-tanda jatuh dari langit. Banyak ahli merasakan kejutan muncul di dalam hati mereka. Mereka buru-buru menarik kembali dan hanya secara bertahap merasa lebih baik setelah meninggalkan 10.000 kaki jari-jari gunung. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat gunung dengan awan yang tersisa di atasnya. Kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi mengerikan. Kelompok Yaola juga muncul di langit. Mata mereka menatap gunung yang jauh dengan ekspresi serius. Bahkan mereka tidak bisa menahan tekanan spiritual semacam itu. Xiaoyan telah jauh melampaui Yaola baik dari segi doki dan jiwanya. Keadaan surgawi yang sempurna. Selain dari leluhur, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang di dalam menara pil kecil telah mencapai keadaan ini. Anda benar-benar menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiaoyan sudah cukup untuk mempermalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa setan lama mereka. Mata penatua pertama dari menara pil kecil agak iri ketika dia menatap gunung di mana Xiaoyan dilatih. Dia dengan lembut menghela nafas. Keadaan spiritualnya tetap berada di negeri surgawi yang maju selama 100 tahun, namun dia belum mampu menyentuh negeri surgawi yang sempurna. Adalah mungkin untuk mengatakan betapa sulitnya untuk meningkatkan kondisi spiritual seseorang. Yaola sedikit tersenyum. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kemampuan Xiaoyan untuk mencapai tahap ini telah melampaui harapan terliarnya. Jika seseorang mendiskusikan bakat, ada banyak orang yang lebih berbakat daripada Xiaoyan, tapi Xiaoyan perlahan bertahan. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu ke tingkat yang membuat orang-orang yang sangat berbakat memandang ke atas. Untuk mencapai level ini, diperlukan keberuntungan, ketekunan, dan banyak pengalaman hidup dan mati. Klan Yao, begitu aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan melakukan perjalanan ke sana dengan Xiaoyan. Saya tidak memiliki pemikiran lain mengenai klan ini, tetapi saya harus memastikan bahwa nama orang tua saya diukir pada tablet klan. Ini adalah janji yang saya berikan kepada mereka ketika mereka mati saat itu. Yaola meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan memandang ke langit barat yang jauh. Matanya mengandung kesedihan yang jarang terlihat. Seluruh hidupnya cukup bergelombang. Untungnya, surga telah memberinya harapan pada saat-saat paling sunyi. Di gunung yang jauh di belakang klan Xiao di kota hutan di masa lalu, dia telah menempatkan taruhan terakhirnya pada pemuda yang lembut itu. Aku ingin tahu berapa lama Xiaoyan akan berlatih kali ini. Menghitung hari-hari, memurnikan api teratai iblis akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, olah jiwa telah diam-diam mulai bergerak. Mereka menargetkan api Lotus Iblis yang memurnikan. Feng Zunjie, yang berada di belakang Yaola, mengungkapkan beberapa berita. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang, kita hanya harus diam-diam menunggunya untuk melakukan terobosan. Selain itu, berikan perintah agar tidak ada yang diizinkan memasuki area itu dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiaoyan berlatih. Yaola sedikit tersenyum. Dia tidak terus tinggal. Sebagai gantinya, tubuhnya bergerak, dan dia perlahan kembali ke aula utama. Dimengerti, satu hari demi hari berlalu di tengah-tengah pelatihan yang tenang ini. Tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak hilang. Alih-alih, secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan setelah sebulan, hampir seluruh dunia bintang dipengaruhi oleh riak itu. Karenanya, selain beberapa orang, yang lain hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit. Mereka hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka. Dengan memilih berlari di tanah, kelompok Yaola tidak berdaya menghadapi tekanan. Bahkan mereka hanya bisa menolak tekanan spiritual itu. Jadi secara alami, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk membantu orang lain. Selain itu, tekanan semacam ini dianggap sebagai bentuk pelatihan lain untuk murid-murid pavilion bintang jatuh. Hanya dengan berjalan-jalan saja bisa dianggap pelatihan. Dengan eselon atas dari pavilion bintang jatuh mengadopsi mentalitas seperti itu, para murid dari pavilion bintang jatuh akhirnya menanggung tekanan spiritual pahit selama sebulan penuh. Meskipun tekanan spiritual ini menyebabkan banyak orang merasa sangat mengerikan, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka
mereka secara samar-samar tumbuh setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan itu. Ini menyebabkan banyak murid merasa terkejut. Mereka bukan alkemis dan secara alami menemukan sangat sedikit peluang untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Mereka senang bisa meningkatkan karena pelatihan khusus ini. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat membantu pelatihan seseorang. Setelah merasakan beberapa manfaat, tidak ada yang terus mengeluh. Beberapa murid berbakat melihat situasi ini sebagai pengalaman pelatihan yang langka. Tidak hanya mereka mencoba untuk tidak meninggalkan alam bintang, mereka bahkan mulai mencoba berjalan perlahan ke arah gunung di mana Xiaoyan sedang berlatih. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh yang mencari tekanan akan mengalami kekuatan spiritual mereka mulai melambung. Bagaimanapun, tekanan spiritual dari negara surgawi yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapa saja. Sementara Xiaoyan sedang berlatih, beberapa asensi jiwa itu mulai tersebar di ranah bintang di bawah kendalinya. Jika murid Paviliun Bintang Jatuh beruntung untuk menyerap dan bergabung dengan sepotong, itu tidak akan berbeda dengan jika pil ilahi jatuh dari langit. Setelah kelompok pertama murid merasakan manfaatnya, semakin banyak murid mulai mengikuti jejak mereka. Dalam sekejap, seluruh dunia bintang sekali lagi menjadi hidup. Puluhan ribu murid Paviliun Bintang Jatuh perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung tempat Xiaoyan sedang berlatih. Seolah-olah mereka berjalan di dalam rawa. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka kelelahan. Tentu saja, keletihan ini meningkatkan kecepatan pelatihan para murid sambil membawa beberapa kelelahan. Setelah keinginan untuk melatih penyebaran ini, bahkan beberapa penatua dari Paviliun Bintang Jatuh tidak dapat menahan diri untuk bergabung dengan pelatihan khusus semacam ini. Bahkan kelompok Yaola tercengang oleh keadaan dunia bintang. Mereka merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Itu tidak terduga bahwa Xiaoyan akan menyebabkan keributan besar. Untungnya, pelatihan semacam ini adalah pengalaman yang sangat langka bagi para murid dari Paviliun Bintang Jatuh. Setelah merasakan perasaan jiwa negara surgawi yang sempurna, mereka akan dapat menghindari beberapa jalan memutar yang tidak perlu selama perjalanan masa depan mereka. Suasana aneh di dalam bintang ini berlanjut selama sekitar 50 hari. Baru pada saat itulah atmosfer ini menghilang ketika tekanan spiritual perlahan berkurang. Ekspresi kelompok Yaolau berangsur-angsur menjadi suram setelah tekanan spiritual ini, yang telah menyebar ke seluruh dunia bintang, berkurang. Mereka bisa merasakan riak tak terlihat seperti dunia yang perkasa, diam-diam berkumpul jauh di dalam pegunungan. Xiaoyan akan bangun. Kelompok Yaolau sadar bahwa pelatihan Xiaoyan secara bertahap mendekati akhirnya. 2 hari lagi berlalu sementara kelompok Yaolau menunggu. Xiaoyan duduk di puncak gunung. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan seperti kristal aneh di depannya. Penampilan sosok ini sama dengan Xiaoyan. Esensi jiwa awalnya 5 kaki besar di depan sosok manusia kristal ini hanya setengah ukuran kepala. Gelombang esensi jiwa yang sangat murni perlahan melayang darinya. Sosok manusia kristal itu duduk diam seperti patung. Beberapa saat kemudian, sebelum mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, sebuah kekuatan isap melonjak dan gugus jiwa setengah kepala besar bergegas ke depan. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki mulut kristal Xiaoyan. Di luar tubuh kristal Xiaoyan tiba-tiba bergetar setelah gugus cahaya jiwa memasuki mulutnya. Sebuah cahaya yang mempesona meletus dari tubuhnya saat fluktuasi seperti dunia yang tak terlihat menyapu segala arah seperti badai. Pada saat ini, awan gelap menutupi langit sementara kilat liar menari. Gemuruh, awan gelap menutupi langit, petir menyala seperti ular perak sementara guntur menderu dan bergema di seluruh dunia bintang. Pada saat yang sama, riak tak kasat mata yang luar biasa menyapu dari gunung seperti badai. Fluktuasi spiritual yang mengerikan. Kelompok Yaolau mengungkapkan ekspresi serius ketika mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit yang telah digerakkan oleh kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mata Yaolau menunjukkan ekspresi kaget. Kekuatan spiritual dari kondisi surgawi yang sempurna sebenarnya sangat kuat. Sekarang, hanya kekuatan spiritual Xiaoyan
saja yang akan bisa bertarung melawan dua bintang Daoxiang. Penatua pertama dari menara pil kecil menggerayangi janggutnya dan perlahan-lahan menyatakan. Beberapa kejutan muncul di mata Ziyan di samping. Tubuh fisik Void Naga kuno sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Bahkan seseorang sekuat dia masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual semacam itu. Ada desas-desus bahwa jika seseorang maju ke state yang legendaris, jiwa seseorang tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa seseorang secara paksa hancur, benih jiwa yang masih hidup akan berkumpul secara bertahap, memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Negara surgawi sempurna ini mungkin lebih rendah daripada di negara bagian, tetapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan negara surgawi tingkat lanjut. Yao Lao berbicara dengan suara lantang. Sekali jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna, itu tidak berbeda dengan tubuh fisik seseorang. Dimungkinkan untuk memisahkan jiwa seseorang ketika bertarung sehingga ia dapat bergandengan tangan dengan tubuh fisik seseorang. Kerjasama antara keduanya tidak tertandingi. Kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali. Penatua pertama dari menara pil kecil tertawa. Tawanya mengandung beberapa kecemburuan. Sebelum maju ke kondisi surgawi yang sempurna, jiwa seseorang masih akan tampak sedikit lemah. Biasanya, tidak ada yang akan memanggilnya. Lagi pula, kerusakan yang akan diterima seseorang jika jiwanya terluka terlalu besar. Namun, saat melangkah ke negara surgawi yang sempurna, jiwa seseorang akan dapat eksis dalam bentuk lain. Selain itu, kekuatan yang dimilikinya tidak akan kalah dengan tubuh yang sebenarnya. Kekuatan pertahanannya akan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Akan sangat kuat ketika bergandengan tangan dengan tubuh yang sebenarnya dalam pertarungan. Keadaan surgawi yang sempurna mungkin masih berada dalam keadaan surgawi, tetapi itu benar-benar berbeda dari keadaan maju. Dari sudut pandang tertentu, seseorang bisa dikatakan telah mendapatkan teman tambahan dengan kerjasama yang tak tertandingi. Begitu kekuatan spiritual seseorang mencapai negara surgawi yang sempurna. Kekuatan teman lawan yang bertarung ini ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, itu agak mirip dengan keterampilan Do seperti tubuh 3000 petir ilusi yang dapat membentuk avatar, tetapi kekuatan dan aspek lain dari avatar yang dibentuk oleh tubuh 3000 petir ilusi tidak dapat dibandingkan dengan tubuh yang terbentuk ketika jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Kekuatan spiritual yang tak terlihat diam-diam berdesir dari awan tebal seperti gelombang air. Seluruh dunia bintang telah tercermin dalam pikiran Xiaoyan. Pada saat ini, ia dapat merasakan fluktuasi emosional sekecil apapun. Dari semua orang di dunia bintang, Xiaoyan menyadari pikiran banyak individu melalui fluktuasi emosional ini sendirian. Ini adalah bentuk kontrol lain, wawasan ke dalam hati orang lain. Teknik seperti itu dicapai oleh Xiaoyan dengan jiwa negara surgawi sempurna. Apakah ini negara surgawi yang sempurna? Gumaman rendah terdengar dalam hati Xiaoyan. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dirinya saat ini dan dirinya sebelumnya. Jika kekuatan spiritual di masa lalu digambarkan sebagai pemuda yang sedang tumbuh, jiwanya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman di puncak hidupnya dengan senjata tajam di tangannya. Swish-swish. Dengan pemikiran dari Xiaoyan, fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyebar seperti air banjir. Dalam sekejap mata, mereka telah melampaui bidang bintang sebelum mereka menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam 1 menit singkat, banyak kejadian dalam radius 500 km dari paviliun bintang jatuh tercermin dalam pikiran Xiaoyan. Selain itu, kecepatan fluktuasi spiritual ini terus tumbuh bukannya mengurangi. Fluktuasi yang tak terlihat menyapu banyak ahli, tetapi selain beberapa ahli dengan indera yang tajam, yang merasa kulit mereka menjadi sedikit dingin, individu yang tersisa, termasuk beberapa yang telah mencapai puncak kelas Dozun, tidak dapat merasakan apapun meskipun dipantau oleh yang lain. Fluktuasi spiritual Xiaoyan menyebar melampaui 500 km. Dia bahkan bertemu dengan beberapa jiwa yang kuat di sepanjang jalan. Dia bahkan dapat mendeteksi beberapa jiwa dari jauh di dalam pegunungan yang berpenduduk jarang mengamatinya.
Jelas, mereka telah menemukan fluktuasi spiritualnya. Dataran tengah memang dipenuhi oleh banyak ahli tersembunyi. Fluktuasi spiritual dengan cepat menyebar. Xiaoyan hendak menariknya ketika dia tiba-tiba merasakan semangat yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Pikirannya bergerak dan fluktuasi spiritual menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwanya dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan di mana fluktuasi spiritual menyebar jauh melampaui kecepatan tubuh fisik seseorang. Dalam waktu singkat, jiwa Xiaoyan telah mencapai sumber yang telah membangkitkan perasaan panas. Tempat itu dipenuhi gunung dan bukit. Ada perasaan yang sangat terdistorsi di udara di atasnya. Cahaya putih samar-samar merembes keluar dari ruang terdistorsi. Rasa sakit yang membakar sangat kuat tiba-tiba terpancar dari dalam jiwanya ketika fluktuasi spiritual menyentuh cahaya putih krem ini. Ini adalah nyeri yang tiba-tiba membakar ini menyebabkan Xiaoyan menjadi agak membosankan. Ada 5 jenis api surgawi bergabung dalam jiwanya. Api surgawi biasa tidak akan bisa membuatnya merasakan bahkan sedikit pun panas, apalagi rasa sakit yang membakar. Bum bum bum, sementara Xiaoyan merasa kaget. Gugus cahaya misterius di benaknya, yang telah diperoleh dari peta kuno purifikasi iblis lotus api, bergetar hebat saat ini. Gerakan kekerasan ini menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa sangat terkejut ketika dia melihat ruang terdistorsi di udara. Hatinya bergumam, tempat ini adalah lokasi di mana api lotus iblis pemurnian akan turun. Hanya api lotus pemurnian iblis yang mampu menyebabkan gugus cahaya misterius di belakang pikiran Xiaoyan bereaksi. Hanya api lotus pemurnian iblis yang mampu menyebabkan Xiaoyan yang memiliki perlindungan 5 jenis api surgawi merasakan sakit yang membakar. Di luar, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak sementara Xiaoyan sedang melihat ruang terdistorsi dengan sangat terkejut di hatinya. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang. Itu bertabrakan keras dengan fluktuasi spiritual Xiaoyan. Bentrokan yang tiba-tiba menakutkan ini membuat Xiaoyan lengah. Suara mendengung terus bergema di benaknya. Dia bahkan merasa agak pusing. Siapa ini? Reaksi Xiaoyan cukup cepat. Dia pulih sesaat setelah menderita serangan itu dan dengan cepat menyusutkan jiwanya. Pada saat yang sama, raungan yang sangat besar dipancarkan. Karena penyerang bisa menyebabkan dia menderita kerusakan. Jelas bahwa kekuatan spiritual pihak lain tidak lebih lemah dari miliknya. Kamu orang muda dari klan Xiao, Xiaoyan. Hati Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan fluktuasi spiritual. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku? Sepertinya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh olah manusia sudah ditelan olehmu. Kalau tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai negara surgawi yang sempurna. Anda memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan olah jiwa saya gagal berkali-kali. Kamu benar-benar mewujudkan sebagian dari gaya Xiao Xuan. Orang misterius itu tidak membalas Xiaoyan saat suaranya yang tenang perlahan-lahan ditransmisikan ke dalam hati Xiaoyan. Kamu adalah kepala olah jiwa. Fluktuasi intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam jiwa Xiaoyan. Siapa lagi yang berada di dalam olah jiwa selain kepala olah? Yang belum menunjukkan dirinya mampu melatih jiwanya ke tingkat seperti itu? Awalnya, aku berencana untuk menunggu sampai api teratai pemurnian iblis muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah. Tetapi karena kamu telah berani mengintip lokasi di mana api iblis akan lahir, kamu harus mengikuti kepala ini kembali ke olah jiwa. Esensi jiwa dari olah jiwa saya bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati siapapun. Setelah suara acuh tak acuh itu terdengar, Xiaoyan tiba-tiba merasakan setiap gambar di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi penjara. Bahkan jiwanya menjadi lamban. Kekuatan spiritual Anda memang sangat kuat. Sayangnya, tubuhmu yang sebenarnya terlalu lemah. Ruang kosong berfluktuasi ketika tangan hitam besar yang berukuran beberapa ribu kaki terbentuk di langit. Itu mencapai ruang di mana jiwa Xiaoyan berada. Han Mixiang, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusmu? Sebuah suara tua yang samar tiba-tiba terdengar sementara tangan hitam besar itu menyerang Xiaoyan. Tangan yang sama besar terbentuk di langit dan keduanya tiba-tiba saling bentrok.
Badai spiritual yang mengerikan meluas saat pembatasan ruang di sekitarnya hancur. Hantu tua, kamu memang juga memantau lotus iblis pemurni. Kepala olah-olah jiwa segera berteriak setelah serangannya diblokir. Aku hanya tidak berharap itu mendarat di tangan aula jiwamu. Suara tua itu perlahan menjawab, tinggalkan tempat ini. Suara tua terdengar di dalam hati Xiaoyan saat penjara spasial hancur. Xiaoyan merasakan jiwanya sepertinya didorong dengan keras. Suara seperti guntur muncul di samping telinganya. Dalam waktu singkat, dia telah menarik pikirannya. Kepalanya menunjukkan keringat dingin. Seekor sapi perlahan makan di rumput di ladang ribuan kilometer dari pavilion bintang jatuh ketika jiwa Xiaoyan kembali ke tubuhnya. Ada seorang pria di masa remajanya di belakang sapi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit barat laut yang jauh. Ekspresi tua dan berpengalaman yang tampaknya telah melihat segala sesuatu di dunia memenuhi mata yang jernih itu. Kelahiran api iblis tanpa sadar akan menyebabkan pertarungan yang mengguncang bumi. Pemuda menggiring sapi itu mendesah dengan suara lembut. Dia mengayunkan cambuknya, dan sapi itu perlahan menuju ke kejauhan. Di puncak gunung, Xiaoyan membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia tidak berharap jiwanya yang berkeliaran akan menuntunnya untuk menemui kepala olah yang sulit dipahami dari aula jiwa. Jika ahli misterius itu tidak membantu, akan sedikit sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Meskipun Xiaoyan tidak kalah dengan kepala olah jiwa dalam hal tabrakan spiritual. Kepala itu benar dalam mengatakan bahwa ada terlalu banyak celah antara Xiaoyan dan kekuatannya yang sebenarnya. Kepala olah jiwa kemungkinan bahkan lebih besar dari Xian. Xiaoyan perlahan menghela napas. Dia menekan jantungnya yang berdetak cepat. Masalah dari sebelumnya terlalu berbahaya. Orang itu memang layak menjadi kepala olah jiwa. Hanya jiwanya saja yang bisa menyebabkan Xiaoyan merasa tak berdaya. Namun, aku bertanya-tanya siapa ahli misterius itu. Saya tidak berpikir saya mengenal orang yang begitu kuat. Kenapa dia membantuku? Xiaoyan merajut alisnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan gagasan tentang berapa banyak ahli tersembunyi yang ada di dataran tengah setelah tur spiritual ini. Dia hampir bertemu dengan kecelakaan bahkan dengan jiwa negara surgawi sempurna. Karena ahli misterius itu bersedia mengulurkan tangan untukku, dia sepertinya adalah teman dan bukan musuh. Jika saya dapat menemukan identitasnya, dia mungkin sangat membantu. Mata Xiaoyan berkedip. Pakar misterius dari sebelumnya itu jelas tidak takut pada kepala olah jiwa. Dia bahkan tidak berakhir dalam kerugian ketika mereka bentrok. Xiaoyan bahkan bisa mendeteksi rasa takut dalam seruan kepala olah. Tidak banyak orang di benua ini yang bisa menakuti seorang ahli seperti kepala olah jiwa. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung sejenak, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke barat laut. Api yang sangat panas menari-nari di dalam matanya yang hitam. Dia telah berhasil mendapatkan banyak dari tur spiritual ini. Tidak hanya dia bertemu dengan kepala olah jiwa, dia juga menemukan lokasi di mana api iblis akan muncul. Ruang terdistorsi itu menyegel memurnikan api teratai iblis di dalamnya. Namun, dari cara kepala olah jiwa dan para ahli misterius telah muncul di daerah itu, jelas bahwa para ahli puncak ini sudah mendeteksi itu. Karena itu, mereka telah berjaga-jaga. Bertemu dengan kepala olah jiwa kali ini sepertinya Xiaoyan mengantarkan dirinya untuk ditangkap. Dari penampilan penampakan ruang itu yang rusak, jelas bahwa api teratai iblis yang dimurnikan berencana untuk membebaskan diri. Mungkin itu akan turun ke dunia ini dalam beberapa hari ke depan. Xiaoyan dengan lembut menggosok tangannya. Tabrakan ini dengan kepala olah jiwa telah memungkinkan Xiaoyan untuk memahami kekuatannya. Xiaoyan saat ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia bertemu dengannya. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu mendapatkan api pemurnian lotus iblis dengan cara apapun. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kekuatannya hanya akan melambung dengan cepat jika dia menelan api lotus iblis pemurnian. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu takut pada kepala olah jiwa. Padahal, di belakang kepala olah jiwa adalah klan Han yang bahkan lebih menakutkan. Bagaimana bisa?
Xiaoyan berbenturan dengan klan Han jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari Ola Jiwa. Harus diketahui bahwa faksi yang menakutkan ini bahkan membunuh leluhurnya Xiao Xuan. Aku pasti harus mendapatkan Flame Lotus Iblis Pemurni. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Gugusan cahaya misterius di kepalanya yang diperoleh dari peta kuno sekali lagi menjadi tenang setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna Xiaoyan, dia tidak dapat memasuki gugus cahaya itu. Hal ini tampaknya telah bereaksi terhadap api Lotus Iblis Pemurni. Ini mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh legendaris Iblis Lotus Saint legendaris saat itu. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua fragmen peta hanya untuk mendapatkan rahasia yang sudah diketahui banyak orang. Jika gugus cahaya ini tidak ada gunanya, Xiaoyan akan merasakan dorongan untuk menyeret Saint Lotus Pemurnian Iblis keluar untuk mengutuknya. Jari-jari Xiaoyan tak berdaya menggosok kepalanya. Dia mengembalikan pikiran ini ke dalam hatinya dan berdiri. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual di alisnya melonjak keluar. Itu dia aglomerasi menjadi sosok manusia yang hidup. Xiaoyan menatap sosok spiritual di depannya, yang berbagi penampilan yang sama dengannya. Wajah Xiaoyan juga dipenuhi dengan kehidupan. Itu tidak tampak kusam atau lamban. Keduanya tampak seperti kembar dari kejauhan. Xiaoyan tersenyum ke arah Xiaoyan di depannya saat dia mengulurkan tangannya. Tolong jaga aku. Xiaoyan yang dibentuk oleh jiwa Xiaoyan juga tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil tangan Xiaoyan. Adegan ini tampak sangat lucu dan sedikit aneh. Sebenarnya ada dua Xiaoyan. Fluktuasi kecil muncul di langit ketika sekelompok orang muncul. Mereka melihat kedua sosok yang memegang tangan dan terkejut. Zian berseru. Dia bergegas dengan wajah penasaran dan meraih mereka berdua untuk diperiksa lebih dekat. Avatar spiritual yang persis seperti tubuh asli seseorang. Negara surgawi yang sempurna benar-benar memenuhi reputasinya. Penatua pertama dari menara pil kecil perlahan-lahan mendarat. Dia melihat avatar Xiaoyan yang dipenuhi dengan kehidupan saat dia tanpa sadar memuji. Apalagi kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Kerjasama antara keduanya juga bisa digambarkan sebagai sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan. Yao Lao membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan avatar spiritual di depannya menghilang. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang mengalir ke alis Xiaoyan. Kamu akhirnya menyelesaikan pelatihanmu. Berdasarkan waktu, api teratai iblis akan segera muncul di dunia. Kami masih belum yakin di mana itu akan muncul. Namun, ketika saatnya tiba, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Feng Zunjie tertawa. Saya sudah mengetahui lokasi di mana api iblis akan muncul. Xiaoyan sedikit menyeringai. Dia ragu-ragu sejenak setelah melihat Feng Zunjie tertegun. Akhirnya dia berkata, "Aku menemukannya ketika jiwaku berkeliaran sebelumnya. Selain itu, saya melakukan kontak dengan kepala olah jiwa." Ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah setelah mendengar informasi ini. Banyak pasang mata berkumpul pada Xiaoyan. Kepala olah jiwa adalah keberadaan yang sangat kuat dan orang yang paling misterius di dalam olah jiwa. Kekuatannya bisa membelah langit dan memotong bumi. Dia sangat kuat. Apa yang terjadi? Tanya Yola dengan ekspresi serius. Xiaoyan merentangkan tangannya dan menjelaskan kejadian itu sebelumnya. Sepertinya olah jiwa memang mengincar api teratai iblis. Mereka sudah berjaga. Yola sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Saya tidak dapat menebak identitas ahli misterius itu. Namun, dia sepertinya adalah teman karena dia telah membantumu. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan masalah tentang kepala olah jiwa. Munculnya api teratai iblis akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang bumi. Pada saat itu, klan kuno itu pasti akan campur tangan. Klan Gu tidak akan menjadi pengecualian. Secara alami akan ada ahli lain yang berurusan dengan kepala olah jiwa pada saat itu.
Yang perlu kita lakukan adalah menunggu kesempatan untuk menaklukkan api lotus iblis pemurnian. Yao mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di dalamnya. Awan pil menempel di dalam botol giok dan pil obat merah gelap diam-diam melayang di atasnya. Gelombang aura sedingin-sedingin es perlahan-lahan dipancarkan dari dalam botol batu giok, menyebabkan beberapa serpihan es jatuh dari langit dalam jarak 100 kaki dari botol ini. Ini adalah pil 9 musim semi kuning yin. Selama 2 bulan pelatihan Anda, baik penatua pertama dan saya bergandengan tangan untuk berhasil memperbaikinya. Xiaoyan menerima botol giok dan rasa dingin naik dari kakinya ke hatinya. Dia menghela nafas panjang. Napasnya baru saja meninggalkannya ketika itu berubah menjadi pilar es yang jatuh dengan suara pecah. Itu benar-benar pil 9 musim semi kuning yin. Saya memiliki guru yang bermasalah dan penatua pertama. Xiaoyan merasakan kegembiraan saat dia segera mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Pil 9 musim semi kuning yin adalah pil harta tingkat ke-9. Kemungkinan tidak mudah untuk memperbaiki bahkan dengan penatua pertama dan Yao bekerja bersama. Yao tersenyum dan cepat-cepat berkata, sekarang semuanya sudah siap, yang perlu kita lakukan adalah menunggu api pemurnian lotus iblis dilahirkan. Apakah kita akan dapat memperolehnya tergantung pada nasib. Lagi pula, flame lotus iblis pemurnian ini belum ditundukkan oleh siapapun, bahkan ketika itu muncul di dunia ini di masa lalu. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia menyadari betapa sulitnya untuk menaklukkan api lotus iblis pemurnian. Terlepas dari apa masalahnya, dia perlu melakukan yang terbaik. Xiaoyan, yang telah berhasil melatih jiwanya ke negara surgawi sempurna, secara bertahap menjadi bebas pada hari-hari berikutnya. Mata-mata dari aliansi juga telah dikirim. Mereka mencapai lokasi yang ditemukan oleh jiwa Xiaoyan dan memulai penyelidikan. Tentu saja, aliansi Istana Langit bukan satu-satunya yang mengambil tindakan seperti itu. Sekte-sekte dan faksi-faksi kuno di seluruh dataran tengah yang biasanya tidak mengungkapkan diri mereka sendiri, semuanya telah menempatkan fokus mereka pada area itu. Munculnya api teratai setan yang memurnikan telah menggerakkan sebagian besar faksi terbuka atau rahasia yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hutan gunung itu, yang biasanya kosong, menjadi sangat hidup. Operasi tersembunyi ini berlanjut selama 4 hari lagi. Xiaoyan, yang duduk di pohon yang menjulang di paviliun bintang jatuh, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. 2 bulan, satu di atas dan satu di bawah, tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang terang di langit perlahan bergeser di depan banyak pasangan mata yang terpana. Akhirnya, mereka membentuk garis lurus. 2 bulan secara bersamaan muncul. 9 bintang menyelaraskan, gelombang dunia naik, api iblis turun, flame lotus iblis yang memurnikan akhirnya turun ke dunia saat ini. Di luar, saat 9 bintang terang di langit disejajarkan, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kehampaan saat gelombang suara samar-samar menyebar ke seluruh dunia. Gelombang dunia, itu memang sama dengan apa yang dinyatakan pada peta kuno. Xiaoyan perlahan berdiri di atas pohon. Dia mengangkat kepalanya, menatap kabut samar yang menutupi tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sui, beberapa sinar cahaya dengan cepat bergegas dari ranah bintang sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka muncul di samping Xiaoyan dalam sepasang kilatan cahaya. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yao Lao. Api iblis akan turun ke dunia. Yao Lao mendarat di samping Xiaoyan dan berbicara dengan suara serius. Xiaoyan mengangguk. Banyak ahli akan bergegas ke lokasi api lotus pemurnian iblis mulai besok. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan api lotus iblis yang memurnikan, mereka semua akan mengambil sikap penuh harapan. Lagi pula, siapapun yang bisa mendapatkan api teratai iblis dan memurnikannya pasti akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, seseorang bahkan akan dapat dengan mudah menang melawan seorang ahli yang jauh melebihi kekuatannya. Godaan itu terlalu kuat untuk dilawan. Kapan kita akan bergerak? Tanya Yao Lao.
Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah tepat sebelum dia bisa berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia melihat langit malam di barat laut. Cahaya intens dipancarkan dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat mengerikan. Itu menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang luar biasa besar. Masih mungkin bagi seseorang untuk merasakan panas yang naik di dalam hati seseorang di Paviliun Bintang Jatuh. Ini adalah api teratai pemurnian iblis telah muncul di dunia ini. Yao Lao merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Dia menghirup udara dingin yang lembut. Dia tidak mengira api iblis ini akan menghancurkan segelnya dengan kecemasan seperti itu. Duar-duar, tangan Xiaoyan dengan lembut menekan dahinya. Gugusan cahaya misterius yang tergantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak intens pada saat ini. Xiaoyan menghembuskan napas panjang. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia secara bertahap menekan gerakan yang tidak biasa dari kelompok cahaya. Dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna, dia mungkin tidak bisa memasuki gugusan cahaya. Tapi itu tidak banyak masalah baginya untuk menekannya. Kita akan pergi sekarang. Terlepas dari bagaimana situasinya, kita harus pergi untuk melihatnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Xiaoyan berbicara dengan suara berat. Matanya berkedip setelah menekan gugus cahaya itu. Kecepatan di mana api iblis muncul jauh lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Kemungkinan berbagai ahli mulai bergegas. Kelompok Xiaoyan perlu cepat mencapai tempat itu. Bahkan jika mereka tidak berniat untuk bertindak segera, akan lebih baik untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang situasi secepat mungkin. Yao Lao terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Peluit panjang keluar dari mulutnya. Peluit itu menyebar ke dunia bintang yang cukup terang ketika banyak tokoh mulai dengan tergesa-gesa terbang dari berbagai bagiannya. Akhirnya, mereka melayang di langit. Orang-orang tepat di depan kelompok ini adalah penatua pertama dari Menara Pil Kecil, Leluhur Huyun, dan Pericing dan Periwa Sekte Bunga. Perjalanan ini sangat kritis. Saya sudah mengundang mereka lebih dari 2 hari yang lalu. Yao Lao tersenyum ketika dia memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan memberi judul pengakuannya. Pada saat ini, setiap orang tambahan lebih kuat, yang berarti peluang keberhasilan tambahan. Semuanya, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Jika ada orang yang menghadapi bahaya yang tidak cocok dengan Anda, silakan tarik. Yang paling penting adalah menjaga kekuatan seseorang. Xiaoyan berbicara dengan suara berat. Para pakar yang hadir dianggap sebagai pasukan elit aliansi. Jika kerugian mereka terlalu besar, itu akan sangat melukai inti aliansi. Menyambar api Lotus Iblis yang memurnikan mungkin penting, tetapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu untuk mendapatkannya. Dimengerti, banyak tokoh manusia di langit berteriak serempak. Setelah mendengar perintah Xiaoyan, kekuatan dan reputasi Xiaoyan dalam aliansi itu tidak kalah dengan prestis Yao Lao. Tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Ayo pergi. Xiaoyan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengarnya setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat berlari keluar dari dunia bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api iblis muncul dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok besar menembak melalui langit di belakang mereka. Kelompok besar orang terbang dari berbagai sekte dan faksi di seluruh dataran tengah, sementara Paviliun Bintang Jatuh sedang bermanuver dengan rakyat mereka. Setelah itu, setiap kelompok diiringi oleh suara deru angin yang berhembus kencang saat mereka terbang melintasi langit satu demi satu. Tujuan mereka adalah wilayah barat laut dataran tengah. Dalam semalam singkat, seluruh dataran tengah telah berubah menjadi berantakan. Sui, suara keras angin yang terbelah tiba-tiba bertiup melintasi langit ketika sekelompok besar orang terbang dari cakrawala yang jauh. Kami memasuki area 500 km dari tempat api iblis muncul. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya mengamati area yang jauh di depan. Sebuah cahaya yang menyilaukan dipancarkan seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang menakutkan datang menerkam saat mereka mendekat.
Meskipun mereka yang hadir dalam perjalanan ini adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih diliputi keringat. Memang benar layak menjadi api teratai iblis yang dimurnikan. Hanya panas yang dipancarkan akan membuat sulit bagi bintang 6 dan di atas Elite Dozens untuk melawan. Mata Xiaoyan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar terjalin. Dozun, Elite bintang 6 dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini nyaris tidak bisa menahan panas yang tersisa dari api lotus iblis pemurnian. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa mengerikannya api lotus iblis pemurni itu. Xiaoyan, kita telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas adalah api teratai setan yang memurnikan. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini. Mata cantik Xian menyapu sekelilingnya saat dia berbicara. Xiaoyan sedikit mengangguk. Mereka memang telah bertemu cukup banyak kelompok dengan niat yang sama di sepanjang jalan. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang itu cukup kuat, mereka masih agak terlalu lemah untuk merebut api lotus iblis pemurni. Aku ingin tahu apakah klan Han dan klan kuno lainnya telah mencapai. Mata Xiaoyan memindai daerah jauh di depannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Tingkatkan kecepatan kita. Jarak 500 km dapat ditempuh oleh para ahli seperti Xiaoyan dalam beberapa menit. Meskipun ada kelompok besar menunda dia, seluruh kelompok secara bertahap mencapai wilayah pegunungan, di mana api iblis turun sekitar 20 menit kemudian. Pegunungan hijau yang subur telah sepenuhnya menghilang. Hanya padang pasir putih krem yang tersisa. Panas yang mengerikan memancar dari tanah, menyebabkan area dalam radius 500 km untuk mengungkapkan distorsi. Nyala api yang mengerikan dari api teratai iblis yang dimurnikan ini. Itu benar-benar membakar pegunungan yang sangat luas menjadi padang pasir. Yaola tanpa sadar menghirup udara dingin ketika dia melihat padang pasir besar yang muncul di depannya. Wajahnya dipenuhi syok. Xiaoyan sedikit mengangguk. Nyala api melonjak dari tubuhnya dan membungkus semua orang dari aliansi. Baru saat itulah rasa sakit yang membakar pada kulitnya berkurang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Area itu sudah terbelah. Cahaya putih krem pecah dari ruang dan mengalir. Cahaya memancarkan suhu mengerikan yang bahkan jiwa tidak mampu bertahan. Ruang yang menyegel memurnikan api teratai iblis sudah rusak, namun api iblis belum muncul. Mungkin masih di dunia itu. Cahaya putih krem ini hanyalah panasnya yang tersisa. Xiaoyan dengan lembut menjelaskan. Setelah melihat adegan ini, panas yang menyengat, bahkan dengan kekuatan Xian. Wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sedikit panas yang tersisa bisa membakar pegunungan dan mengubahnya menjadi gurun. Betapa menakutkannya jika mereka memasuki wilayah itu. Swish swish. Segera setelah kelompok Xiaoyan muncul di padang pasir ini, gelombang suara angin deras ditransmisikan dari segala arah. Banyak tokoh terhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Mata mereka mengandung beberapa kengerian saat mereka menatap padang pasir putih krem ini. Mereka sadar bahwa tempat ini awalnya merupakan daerah pegunungan yang telah dipenuhi dengan kehidupan sebelum malam ini. Dari kelihatannya, tampaknya kita harus memasuki ranah itu untuk mendapatkan flame lotus pemurnian iblis. Yaola menatap ruang di atas untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tidak perlu terburu-buru. Dunia ini penuh dengan segala macam bahaya. Kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama untuk maju. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia bisa merasakan bahaya besar. Jika kelompok mereka ini dengan tergesa-gesa masuk, hampir tidak ada di antara mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Yaola mengangguk. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami dapat mendeteksi betapa menakutkannya ruang yang rusak itu. Ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi sementara. Kelompok Xiaoyan dengan hati-hati menunggu. Kabut hitam pekat merembas ke segala arah dari fluktuasi ini. Aura menakutkan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, diam-diam menyebar. Segera menarik semua mata yang hadir. Banyak pasang mata melirik tempat kabut hitam itu muncul. Akhirnya, kabut hitam perlahan menyebar
dan beberapa sosok manusia muncul di depan mata semua orang. Itu, kepala olah jiwa. Kelompok Yola menyipit ketika mereka melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Sosok itu memiliki aura yang menakutkan. Doki dalam tubuh mereka mulai beredar dengan tenang. 3 sosok perlahan muncul dari kabut hitam. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Tidak ada yang spesial dari wajahnya. Dia muncul seperti orang biasa ketika sepasang tangan kasar berguling dari lengan bajunya, tetapi sosok biasa inilah yang menyebabkan sebagian besar orang hadir untuk berhenti bernapas. Mata mereka serius dan takut. Kepala olah jiwa. Keempat kata sederhana ini memiliki prestis yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dataran tengah ini. Meskipun nama besar ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun pertumpahan darah, tidak ada satupun faksi lain selain aliansi Istana Langit yang berani secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka kepada mereka. Sebagian alasan untuk ini mungkin karena klan Han, tetapi Aola Jiwa juga memiliki pencegahan yang milik mereka. Di masa lalu yang jauh, kepala Olah Jiwa pernah memusnahkan puluhan sekte semalam. Darah mengalir seperti sungai malam itu sementara mayat-mayat berserakan di seluruh negeri. 5 ahli yang telah mencapai bintang kedua dari kelas Daoxiang telah jatuh dengan menyedihkan ke tangannya. Malam itu membangun reputasi ganas dari Olah Jiwa. Itu juga menyebabkan Olah Jiwa menjadi penguasa dataran tengah. Bahkan Menara Pil tidak berani berbenturan dengan dia. Pada saat ini, orang perkasa ini, yang reputasinya yang dahsyat pernah terkenal di seluruh dataran tengah, diam-diam mengambang di langit. Matanya seperti seorang bihu tua yang bermeditasi karena mereka tidak mengungkapkan fluktuasi sedikit pun. Terlepas dari apakah tatapan dari sekelilingnya dipenuhi dengan ketakutan atau kebencian, dia tidak pernah mengalihkan matanya. Kepala Olah Jiwa. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Tatapannya menjelajahi sosok itu. Fluktuasi spiritual samar yang dipancarkan dari dalam tubuh kepala adalah sama dengan jiwa kuat yang telah bertemu Xiaoyan beberapa hari yang lalu. Sementara Xiaoyan mengamati kepala Olah Jiwa, kepala Olah Jiwa tampaknya telah mendeteksi sesuatu dan perlahan-lahan menoleh. Mata kuno yang seperti berombak itu mendarat di Xiaoyan. Dia mengamati Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Klan Xiao yang jatuh sebenarnya telah menghasilkan seseorang dengan bakat seperti itu. Ini adalah kegagalan Olah Jiwa saya, Ketua Olah Jiwa. Bocah ini terlalu licik. Meskipun kami tidak pernah memandangnya dengan serius di masa lalu, para ahli yang kami kirim setiap kali lebih dari cukup untuk membunuhnya. Tetapi setiap kali, ia selalu mengatasi bahaya. Selain itu, kekuatannya juga akhirnya melonjak. Sosok manusia di belakang kepala Olah Jiwa berbicara dengan hormat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengungkapkan setengah dari wajahnya. Itu secara alami milik wakil kepala Olah Jiwa di waktu yang akan datang. Orang ini mungkin akhirnya menjadi Xiaoshuan yang lain. Kepala Olah Jiwa mengabaikan kata-kata wakil ketua dan terus berbicara dengan suara tenang. Suaranya tetap tenang, tampak sedikit aneh dan misterius. Wakil kepala Olah melebarkan mulutnya setelah mendengar kepala Olah Jiwa memberikan Xiaoyan evaluasi yang begitu tinggi. Dia melihat sosok di sebelahnya yang belum berbicara dan tertawa datar. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia tidak lebih kuat dari kepala klan junior. Bahkan jika Xiaoyan akan menjadi Xiaoshuan berikutnya, harus diketahui bahwa nasib Xiaoshuan bukanlah yang baik. Haha, tawa tak terdefinisi keluar dari lubang hidung kepala Olah Jiwa. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, itu sulit diprediksi. Dia memiliki 5 jenis api surgawi, yaitu api inti teratai hijau, api jantung jatuh, api jantung laut, api tulang dingin, dan api pembakaran 3000. Api surgawi terlalu liar dan keras. Mereka pasti akan mencoba menelan satu sama lain saat kontak, tetapi dia mampu menangani mereka dengan damai. Ini harusnya merupakan efek dari metode Qi-nya. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya sementara kepala Olah Jiwa menatapnya. Light mendarat di wajahnya, mengungkapkan wajah seorang pria yang berusia 30-an. Wajah itu terlihat cukup muda, tetapi tidak ada ekspresi di atasnya. Tidak ada kegembiraan dan kesedihan. Itu memberi satu perasaan bahwa semua fitur-fiturnya kaku. Tentu saja,
Fitur yang paling menarik adalah mata orang ini. Kedua matanya hitam pekat. Mereka semacam kulit hitam yang sangat murni. Tidak ada keputihan di matanya, hanya sekelompok kegelapan seperti tinta yang hadir. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah dua manik-manik hitam telah dimasukkan dengan paksa ke matanya. Rasa dingin akan muncul dalam hati seseorang ketika dilihat oleh sepasang mata itu. Orang ini menoleh dan mengamati Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya lembut dan dingin. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Aljan pernah memperoleh metode ki misterius yang bisa menggabungkan api surgawi dari sisa-sisa kuno. Xiaoyan sedang berlatih metode ki itu. Alasan dia dapat dengan cepat naik ke level ini adalah karena metode ki itu. Tentu saja, seseorang juga tidak boleh meremehkan kemampuannya. Bahkan jika orang biasa berlatih metode ki ini, orang itu mungkin tidak berakhir lebih baik darinya. Setelah hanya mengamati Xiaoyan dari jauh, orang ini tidak hanya bisa melihat melalui api surgawi dalam tubuh Xiaoyan, dia juga bisa menebak asal dari metode ki yang dipraktikkan oleh Xiaoyan. Keterampilan pengamatannya akan menyebabkan seseorang berkeringat dingin. Dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, aku harus bisa membunuhnya, pria berjubah hitam perlahan menyatakan. Haha, itu wajar saja. Meskipun kepala klan junior hanyalah 2 bintang maju Doxiang, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Sangat mudah bagi Anda untuk membunuh bintang 2 Doxiang Xiaoyan. Sepertinya posisi kepala klan dari klan Han akan menjadi milik klan junior di masa depan. Wakil kepala olah jiwa tersenyum ketika ia mencoba untuk mendapatkan bantuan. Pria berjubah hitam itu melengkungkan mulutnya setelah mendengar kata-kata ini. Namun, dia melihat wakil ketua olah jiwa dan berkata, "Kamu harus mendengarkan apa yang dipikirkan kepala olah sebelum mengucapkan kata-kata ini." Kepala klan junior terlalu banyak berpikir. Kepala klan memiliki kekuatan luar biasa dan telah mengendalikan klan Han selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda melelahkan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini. Kepala olah samar-samar tersenyum sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pria berjubah hitam dengan lembut mengangkat kelopak matanya, tetapi tidak melanjutkan membahas topik yang agak tabu ini. Matanya beralih dari Xiaoyan saat dia melihat ruang yang hancur. Dia bertanya, "Kapan kita harus bertindak?" Tunggu api pemurnian Lotus Iblis untuk membuka segelnya. Ini akan membuatnya kehilangan banyak energi. Kami akan bertindak begitu akan membuka segelnya. Tangan besar kasar kepala olah jiwa saling bersilangan ketika dia berbicara. Pria berjubah hitam itu sedikit mengangguk. Mata hitamnya yang murni sekali lagi menatap Xiaoyan di kejauhan sebelum dia menutup matanya. Apakah itu kepala olah jiwa? Dia memang menakutkan. Leluhur Huyun dan yang lainnya menarik pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi serius ketika leluhur Huyun berkomentar. Xiaoyan sedikit mengangguk. Hanya setelah melihat kepala olah jiwa secara langsung, dia menyadari betapa kuatnya dia. Bahkan Xiaoyan merasa bahwa dia tidak memiliki peluang kemenangan melawan ahli seperti itu. Orang ini adalah musuh yang hebat. Hati-hati. Senyum di wajah Zian di samping telah menghilang. Tubuh cantiknya dengan lembut bergeser setengah langkah dan secara kebetulan memblokir setengah dari tubuh Xiaoyan. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang hadir yang bisa memblokir kepala olah jiwa. Selain itu, dia mengerti bahwa bahkan jika dia melawannya, dia tidak akan cocok untuknya. Hasil terbaik adalah mundur sendirian. Tenang, mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Haha, saudara Xiaoyan, Anda juga datang untuk bergabung dengan kesenangan. Tawa keras dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiaoyan meyakinkan semua orang. Suara angin yang deras segera muncul ketika beberapa sosok muncul di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiaoyan mengikuti suara angin yang deras. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia bergegas menuju sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum hangat. Ini sebenarnya saudara Hushuan. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Ada 3 sosok manusia yang muncul dari angin yang deras.
Orang yang memimpin mereka adalah pria tampan dengan pakaian putih. Wajah yang familiar itu adalah anggota dari klan Yan yang telah dikenal Xiaoyan di alam Gu, Huishuan. Di sebelahnya ada wanita berpakaian merah yang sama dengan cadar di wajahnya. Kali ini, ada seorang pria tua berpakaian ungu tambahan dengan mereka. Saudara Xiaoyan memang orang yang luar biasa. Hanya beberapa tahun sejak kita bertemu terakhir kali, namun kamu telah benar-benar mencapai kelas Doxiang. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia memuji. Dia kemungkinan telah menemukan kekuatan Xiaoyan saat ini. Haha. Bukankah saudara Huo Xuan juga seorang Banxiang tingkat tinggi? Xiaoyan sedikit tersenyum. Hatinya agak terkejut. Kecepatan peningkatan kekuatan Huo Xuan cukup ganas. Seandainya Xiaoyan tidak mengkonsumsi hati bodhisattva, kemungkinan dia akan jauh tertinggal. Di dalam tubuhmu. Mata Xiaoyan mengamati Huo Xuan dengan seksama di depannya sementara dia merasa terkejut. Dia mengeluarkan suara ya saat dia melihat Huo Xuan yang tersenyum dan bertanya, "Kamu telah menyempurnakan api surgawi. Dengan bantuan para tetua, aku beruntung menundukkan 8 api penghancuran gurun dari klan. Kalau tidak, kekuatan saya tidak mungkin melambung sejauh itu." Huo Xuan tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. 8 api penghancuran gurun berada di peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Tangan Xiaoyan bergetar. Dia sadar bahwa klan Yan memiliki 4 jenis api surgawi. 2 di antara mereka berada di peringkat 10, tetapi dia tidak menduga nyala api lain selain teratai api merah Ye untuk benar-benar menjadi 8 api penghancuran gurun. Memang layak menjadi klan kuno. Itu memiliki koleksi seperti itu. Xiaoyan dipenuhi dengan kecemburuan di dalam hatinya. Dia telah berlari di seluruh benua, tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang dia dapatkan hanyalah peringkat ke-9, 3000 api pembakaran. Itu tak terduga bahwa Huo Xuan ini telah memperoleh api surgawi peringkat tinggi setelah hanya melakukan perjalanan kembali. Saudara Xiaoyan, ini adalah penatua klan Yan saya Huo Yao. Dia juga memiliki api surgawi, tetapi hanya berada di peringkat ke-16, api air api awan. Huo Xuan menunjuk penatua berpakaian ungu di sebelahnya dan tertawa. Api surgawi lain. Xiaoyan sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Dengan kata lain, 3 orang di depannya membawa 3 jenis api surgawi dari klan Yan. Jika 5 jenis api surgawi dalam dirinya dimasukkan, bukankah itu berarti bahwa total 8 jenis api surgawi hadir? Haha, Xiaoyan Jijie, ada lebih dari 8 jenis. Suara seperti lonceng yang jelas tiba-tiba menubruk telinga Xiaoyan. Seolah-olah itu menyadari pikiran Xiaoyan. Zanar, sukacita segera melonjak ke wajah Xiaoyan saat suara akrab tulang terdengar. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.